Oke, jumpa lagi di channel saya ini, khususnya untuk perkuliahan bahasa Indonesia. Ingat, video ini saya buat untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita kemarin belajar bersama-sama, satu terkait dengan EYD, kemudian yang kedua juga belajar tentang kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Belum lagi nanti kita juga akan mempelajari adanya paragraf ataupun yang lain. Yang pasti dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini, apa yang sudah saya terangkan, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sepenuhnya tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Karena apa? Karena yang pernah saya sampaikan seluruhnya saling berkesinambungan dan saling terhubung satu sama lain. Terutama kalau kita berbicara ejaan yang disempurnakan seperti tanda baca, penggunaan huruf kapital, tentunya itu juga diturunkan ketika kita berbicara tentang kalimat yang efektif. Tanpa menggunakan tanda baca, tentu kalimat itu tidak akan efektif, ya. Kemudian tanpa menggunakan huruf kapital yang sesuai, juga kalimatnya juga tidak akan efektif. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini materi yang akan saya bahas adalah terkait dengan bahasa Indonesia khususnya untuk ragam yang ilmiah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu atau malah di pertemuan awal gitu ya, bahwa bahasa Indonesia ini dikhususkan untuk karya ilmiah. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis supaya tulisan kalian nantinya gitu ketika kalian menulis makalah ataupun menulis tugas akhir dalam bentuk skripsi, tulisan kalian sudah sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan dan setidaknya tulisan kalian itu sudah benar, sudah bisa dibaca. Karena sudah menggunakan kalimat yang efektif dan tentunya disusun dengan baik dan menggunakan tanda baca yang benar. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bicarakan ya tadi gitu ya, bahasa Indonesia ragam ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa satu fungsi bahasa Indonesia, terutama yang berkedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, ataupun antar budaya. Dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa perhubungan. Atau di pertemuan yang pertama, saya sebutkan bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada mulanya itu sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan yang sangat penting untuk komunikasi masyarakatnya. Masyarakat pengguna bahasa Indonesia di Indonesia seperti ketahui bahwa bahasa di Indonesia itu tidak homogen, ya, terutama untuk kegiatan interaksi sosial penggunanya itu sangat beraneka ragam. Bahkan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah atau bahasa yang dimiliki masyarakat di Indonesia itu sangat banyak, sangat besar. Karena ada sekitar 700 lebih bahasa daerah di Indonesia. Adanya bahasa Indonesia itu luar biasa. Nah, yang selanjutnya ragam bahasa gitu ya. Kalau kita berbicara ragam bahasa tentunya, karena memang materi ini tentang ragam bahasa. Jadi kalau kita berbicara ragam bahasa, ini adalah variasi bahasa yang terbentuk karena adanya pemakaian bahasa. Dalam ragam bahasa dibedakan menjadi 4, yaitu ragam bahasa dari segi penutur, kemudian ragam bahasa dari segi pemakai, kemudian ada ragam bahasa dari segi keformalan, dan ragam bahasa dari segi sarana. Oke, saya bahas satu per satu. Yang pertama di sini, ragam bahasa dari segi penutur. Nah, ragam bahasa dari penutur ini bisa dikatakan bahwa variasi bahasa yang dimiliki itu bersifat perseorangan. Ragam bahasa ini berkaitan dengan ciri khas suara yang dimiliki oleh masyarakat, pilihan kata atau diksi yang digunakan masyarakat, gaya bahasa, struktur yang digunakan terutama struktur kalimatnya, ataupun yang lain. Kemudian yang kedua di sini adalah ragam bahasa dari segi pemakaian, yaitu berkaitan dengan fungsi atau kegunaan untuk suatu keperluan atau suatu bidang tertentu. Misalnya untuk bidang sastra,
Untuk bidang jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, hukum, pendidikan, perdagangan, atau bidang keilmuan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di sini ragam dari segi keformalan. Ya, ini berarti penggunaan bahasa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya ragam bahasa baku, bahasa ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, ragam bahasa dari segi sarana. Berarti ini adalah ragam lisan dan bisa juga untuk ragam tulisan. Oke, next. Yang berikutnya slide nomor 3. Nah, selain pengertian ragam bahasa dan jenisnya, juga istilah ada laras bahasa. Jadi kalau kita berbicara laras bahasa, ini merupakan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Laras bahasa contohnya ada laras perniagaan, ada laras akademik, laras undang-undang, laras media massa, ataupun ada laras informasi dan telekomunikasi. Antara ragam bahasa dan laras bahasa ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Laras bahasa dalam aspek komunikasi akan memanfaatkan ragam bahasa. Misalnya saja ada laras akademik. Ini akan memanfaatkan ragam baku. Berkaitan dengan bahasa yang merupakan kesesuaian antara bahasan dan fungsi sebagai pengungkap gagasan, maka terdapat bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, bahasa Indonesia ragam ilmiah sebagai media dalam menuangkan ide, gagasan, temuan, ataupun bisa juga pengamatan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah ragam bahasa Indonesia yang tentunya ini bersifat baku. Dipergunakan dalam kepentingan ilmiah terutama oleh ya bisa juga perorangan ataupun bisa juga secara berkelompok. Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini merupakan sarana sebagai bentuk komunikasi ilmiah, baik cara tulis ataupun cara lisan. Ragam bahasa ini termasuk ragam bahasa fungsiolek. Apa itu fungsiolek? Fungsiolek itu artinya bahwa ragam ini dipergunakan dalam suatu aktivitas ilmiah dan berfungsi dalam suatu karya ilmiah. Dengan bahasa Indonesia yang ragam ilmiah, seseorang maupun kelompok ini dapat menuangkan segala ide yang dimiliki, gagasan berdasarkan fakta melalui bisa observasi atau pengamatan, kemudian juga menuangkan konsep ataupun teori. Yang selanjutnya, kapan kita menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah? Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini digunakan dalam lingkup keilmuan resmi, formal, ataupun kenegaraan. Nah, dari keempat tersebut yang paling dominan ini tentunya adalah dalam lingkup keilmuan, terutama teman-teman ini yang mahasiswa. Ragam ilmiah ini tentunya akan kalian gunakan untuk kegiatan keilmuan, terutama untuk ya kalau kalian mahasiswa gitu ya, untuk menulis karya ilmiah, entah itu makalah, entah artikel, entah juga itu untuk tugas akhir kalian, misalkan kalian menulis skripsi, tesis, ataupun doktor untuk jenjang S3. Tentunya dalam ragam ilmiah, ini berbeda dengan ragam, ya misalkan jurnalis, sastra, ataupun yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, ya tentunya penggunaan atau variasi bahasanya itu yang digunakan itu berbeda. Kalau kita berbicara sastra, bahasa yang digunakan dalam sastra itu biasanya adalah bahasa yang sulit untuk dipahami. Satu kata itu memiliki beberapa makna atau istilahnya banyak makna. Kemudian maknanya memang sengaja disembunyikan oleh pengarangnya. Namun, ya bukan berarti disembunyikan itu tidak boleh diketahui, malah justru disembunyikan itu supaya diketahui. Ya, gimana itu? Kemudian kalau dalam ragam jurnalistik, ya tentunya ini adalah ya beda gitu kan bahasanya karena bahasanya sangat komunikatif. Dengan ya kalau kita lihat jurnalistik atau misalkan dari koran itu kan kolomnya terbatas. Tapi dengan kolom yang terbatas, bagaimana bahasa dalam koran atau jurnalistik itu bisa menyampaikan informasi dengan baik. Oke, yang selanjutnya kalau kita berbicara ciri ragam ilmiah, ini ada beberapa macam.
supaya kalian itu bisa membedakan dengan ragam ilmiah yang lainnya. Yang pertama di sini, dalam ragam ilmiah sudah pasti bahasa yang digunakan ini adalah bahasa baku. Nah, bahasa baku ini ya termasuk dalam ragam baku. Jadi bahasa Indonesia ragam ilmiah ini mengikuti aturan baku seperti ya dalam penulisannya itu yang seperti ada IYD-nya, kemudian diksi yang digunakan, kemudian juga struktur kalimat harus sesuai dengan kaidah penulisan. Contoh yang pertama, kita lihat. Tema HUT RI ke-74 punya makna gambarkan kualitas sumber daya manusia. Ya, ini seolah-olah kalimat ini sudah baku, sudah betul atau sudah logis gitu ya. Seolah-olah ya. Padahal kalimat ini jika kalian telaah dengan seksama, ini tidak logis atau ini salah. Salahnya di mana? Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak baku dan tentunya juga tidak efektif. Karena terdapat kata punya, satu punya. Kemudian gambarkan, gambarkan. Kemudian ada yang RI ke-74. Itu tidak baku. Kata gambarkan, kata punya itu kan bahasa lisan. Kalau dalam bahasa tulis yang formal tentunya kata punya ini harusnya menggunakan afiksasi atau memperoleh afiksasi. Menjadi apa? Mempunyai. Kemudian yang gambarkan seharusnya apa? Ya seharusnya menggambarkan, bukan gambarkan. Karena ini adalah bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Kemudian ada lagi yang tidak logis. Yang mana? Ya tema HUT RI ke-74. Kalau kita berpedoman pada tema HUT RI ke-74, maka kata 74 itu bukan merujuk pada ulang tahun bangsa kita. Ya kan? Tapi merujuk kemana? Tetapi merujuk pada urutan RI ke-74. Padahal kalian tahu sendiri Republik Indonesia itu cuma ada satu. Tapi dengan bentuk kalimat seperti ini seolah-olah RI itu ada banyak. Kemudian yang ulang tahun itu RI urutan ke-74. RI 1, RI 2, RI 3 sampai RI ke-74. Padahal RI-nya ada satu. Maka kalimat yang betul itu harus bagaimana? Yang betul ya seharusnya tema HUT ke-74 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-74. Nah, ini biasanya yang sering muncul gitu ya. Ketika Pitulas ini ya 17 apa di 17 Agustus ini biasanya banyak sekali yang seperti ini. Jadi seolah-olah Indonesia itu lebih dari satu. Padahal yang lebih dari satu itu ya ininya apa? Ulang tahunnya bukan RI-nya. Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua. Suhu di puncak pegunungan Dieng, bukan Diem ya, itu Dieng ya. Pada musim kemarau tahun ini berada dalam keadaan ekstrim sehingga masyarakat setempat mengurangi aktivitas yang membahayakan. Juga tidak baku. Mana yang tidak baku? Coba dicari gitu ya. Ingat itu yang diem itu ya, harusnya diam, ini cuma salah ketik gitu ya. Itu luar itu, selain itu mana ya. Misalkan ada yang tidak baku, misalkan ada kata ekstrim. Bakunya apa? Ekstrim kan salah. Kalau ditulisan dalam bahasa Indonesia itu bukan ekstrim, tapi ekstrem ya. Kemudian yang selanjutnya selain kata ekstrem juga ada kata aktivitas. Nah, kata aktivitas di sini ini seharusnya tidak menggunakan huruf F, tapi tengah-tengah itu harus menggunakan V menjadi menggunakan V ya, aktivitas. Paham ya? Jadi ya jangan sampailah kalau kalau dalam bahasa apa ragam ilmiah, jangan sampailah bahasa lisan itu masuk ke dalam bahasa tulis. Jadi tolong dihindari bahasa lisan yang masuk ke dalam bahasa tulis. Karena dalam berbicara dan menulis, terutama untuk karya ilmiah, bahasa yang digunakan atau kosakata yang dipilih itu berbeda. Next, yang kedua. Ciri ragam ilmiah yang kedua yaitu adalah denotatif. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah itu harusnya lugas, tidak bermakna ganda ataupun ambigu.
Seperti yang saya sampaikan itu ya, kalau kita berbicara terkait dengan ejaan yang disempurnakan khususnya untuk tanda baca. Kalimatnya sama, tulisannya sama persis. Tetapi jika kalian salah dalam memberikan tanda baca, terutama tanda baca koma, meskipun tulisannya sama, hati-hati. Bisa berbeda makna. Padahal itu cuma tanda baca. Nah, gimana kalau kalian salah memberikan katanya? Itu juga menjadi persoalan. Oke, contoh. Pembangunan balai pengobatan di kota berkategori 3T, baru pihak yayasan dibantu oleh pemerintah yang memberikan dana berupa materai. Contoh ini saja dibaca itu udah nggak enak. Kalau dibaca sudah nggak enak, ini berarti ada kesalahan. Kesalahan di mana ya? Ini yang harus kita telusuri dan harus kita analisis. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak jelas karena terdapat kata baru, sehingga memiliki subjek ganda, yaitu balai pengobatan dan pihak yayasan. Maka kalimat ini perlu kita perbaiki. Perbaikannya seperti apa? Misalnya, pihak yayasan dibantu oleh pemerintah yang memberikan dana berupa material untuk membangun balai pengobatan di kota berkategori 3T. Ciri ragam ilmiah yang ketiga. Yang ketiga ini tidak motif. Jadi bahasa Indonesia ragam ilmiah ini lebih bersifat jelas, tidak berlebih-lebihan dan tidak emosional. Jadi jangan masukkan emosi kalian ke tulisan kalian. Yang ditulis hendaknya lebih logis dan rasional, atau dalam arti ya bisa ditangkap panca indera manusia terutama. Contohnya, lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan lokasi yang dekat dengan rumah peneliti, nyaman, lingkungan asri, dan seluruh warga sekolah yang ramah. Nah, ini sudah dibaca saja sudah nggak enak dan tidak nyaman gitu ya. Karena kalimat di atas ini merupakan kalimat yang tidak tepat karena ada unsur emotifnya. Sehingga kalimat ini perlu diperbaiki. Perbaikinya seperti apa? Misalnya, gitu ya, lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan kegunaan dan fungsi sesuai tujuan penelitian. Oke, yang keempat. Yang keempat ini ada kohesi. Jadi kalau kita berbicara kohesi, ini adalah hubungan gramatikal timbal balik yang tepat antar unsur pembentuk kalimat baik dalam kalimat dalam paragraf ataupun hubungan paragraf dengan paragraf yang lainnya. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah ya dari katanya, frasanya, klausanya, serta tanda baca yang membentuk yang nantinya ada subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan dalam kalimat. Nah, kohesi ini ya ini penting gitu ya. Jadi kohesi ini tidak hanya muncul di ragam ilmiah saja, tapi ini juga kemarin yang sudah kita membahas tentang tentang kalimat itu ya. Kalimat itu ya tentunya juga harus menerapkan prinsip kohesi atau prinsip kesatuan. Jadi ya jangan sampai dalam satu kalimat kata-katanya itu tidak saling mendukung sama lain. Kalau tidak mendukung ya kalimat itu ya pasti akan susah sekali untuk dipahami oleh orang lain. Itu baru kalimat. Yang selanjutnya nanti kalau kita berbicara tentang paragraf. Paragraf juga perlu menerapkan prinsip kohesi. Karena saya sering loh ketemu tulisan-tulisan mahasiswa dalam satu paragraf itu nggak nyambung. Yang atas membicarakan apa, kalimat yang kedua membicarakan apa, yang ketiga, keempat membicarakan apa. Jadi cuma seolah-olah seperti paragraf. Tapi jika ditinjau lebih lanjut, itu bukan paragraf. Nah, kalau berbicara paragraf kita bicarakan di pertemuan selanjutnya saja gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada ciri ragam ilmiah yaitu koherensi. Ya, kalau koherensi itu ya berarti terdapat hubungan yang logis antara bagian karangan atau antar kalimat dengan satu paragraf. Sama halnya gitu ya. Jadi dalam kalimat, dalam paragraf memang harus menerapkan kohesi dan koherensi. Jadi kalau ke koherensi ya berarti ya antara bagian satu dengan bagian yang lain itu ya harus padu. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang salah tempel ataupun yang lain. Kemudian yang keenam, ini kita berbicara tentang konsisten. Jadi bahasa Indonesia ragam ilmiah itu harus konsisten dalam segala hal, seperti penggunaan istilah,
singkatan, simbol, kata ganti orang, ataupun yang lain. Kekonsistenan ini perlu agar selaras dan sesuai dengan karya ilmiah yang dibuat. Ini saya sering lagi menemukan ketidakkonsistenan mahasiswa dalam menghasilkan sebuah karya. Jadi teman-teman, saya harap ketika nanti kalian menulis apapun itu, ketika menulis tolong konsisten dari penggunaan penggunaan singkatannya dan singkatan yang kalian sendiri tahu itu tolong konsisten. Gunakanlah nomor. Nah, nomor ini paling banyak juga. Biasanya mahasiswa itu dalam pembuatan atau penggunaan nomor itu tidak konsisten dari awal, dari halaman awal itu bagaimana, kemudian di halaman akhir itu sudah amburadul. Itu juga tidak boleh. Jadi teman-teman harus konsisten supaya terlihat rapi dan sistematis. Kemudian sering menemukan misalkan mahasiswa itu menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu memang sedikit tapi jelimet. Jadi ada itu ya, Pak, mungkin daftar pustaka yang satu namanya dibalik gitu ya. Kemudian yang kedua tidak dibalik, yang ketiga tidak balik gitu ya. Nah, kalau kalian memang dari awal membalik ya, untuk yang berikutnya daftar pustaka 1, 2, 3 ataupun yang lain itu juga perlu dibalik. Jadi konsisten. Selain itu juga kadang saya menemukan mahasiswa yang satu yang ada yang tidak konsisten dalam menulis judul buku dalam daftar pustaka. Ada yang diawali dengan huruf kapital, ada yang enggak gitu ya. Ada yang menggunakan tanda miring, ada yang enggak, ya, padahal itu di halaman yang sama, ya itu ya salah. Karena itu tidak konsisten. Jadi tolong konsisten ini penting supaya sistematis, rapi dan enak sekali untuk dilihat ataupun dipandang. Kemudian yang ketujuh ada kelogisan. Jadi ini suatu penalaran atau alur pikir yang masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Kata-kata dalam sebuah kalimat ini tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau makna ganda tadi. Ya, atau tidak boleh mengandung dua pengertian dalam satu kalimat. Jadi logis bisa diterima oleh nalar. Jangan sampai tulisan kita itu ternyata multitafsir, bisa ditafsirkan banyak seperti lakinya dalam puisi. Nah, ciri ragam ilmiah yang berikutnya itu ada efektif. Jadi ini ide yang dituangkan dalam tulisan haruslah sesuai dengan yang dimaksud penulis dan yang dipahami pembaca sama dengan yang dimaksud oleh penulis. Setiap kalimat, paragraf, ataupun wacana harus memiliki satu ide atau gagasan pokoknya. Nah, ini ada kaitannya dengan kohesi dan koherensi, terutama untuk bagian yang kohesi. Meskipun dalam satu paragraf itu kalimatnya ada banyak, ya pada intinya yang banyak tadi itu cuma membicarakan satu pokok pembicaraan saja, di mana itu saling mendukung satu sama lainnya. Jangan sampai kalimatnya banyak tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dalam satu paragraf. Kalau seperti itu ya berarti tulisan kalian masih salah. Kemudian yang berikutnya ada kuantitatif atau bahasa Indonesia ragam ilmiah yang memuat segala informasi yang dikemukakan oleh penulis dapat diukur secara pasti. Hasilnya bukan suatu terkaan atau dugaan. Makanya dalam penelitian nanti, bukan penelitian, tapi tugas akhir kalian nanti, itu biasanya kalian akan diminta untuk melakukan penelitian. Supaya apa? Ya supaya hasilnya itu bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar hipotesis atau dugaan semata. Kalau yang cuma hipotesis ya belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apakah benar atau tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, itu perlu dikaji. Nah, kalau melihat contoh, itu ya ada contoh, misalkan di sini ketentuan lebar bagian batang yang dikupas dalam proses stek batang harus cukup panjang. Nah, ini salah. Ini ya. Yang betul bagaimana? Yang betul, ketentuan lebar bagian batang yang dikupas dalam proses stek batang adalah 2 cm. Nah, itu ya. Jadi ada kurang lebih ada 9 ciri ragam ilmiah yang harus kita perhatikan. Karena dalam karya ilmiah itu memang harus disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang memang berlaku. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Yang selanjutnya yang akan kita bicarakan itu terkait dengan kosakata. Nah, kalau kita berbicara tentang kosakata, yang pasti teman-teman sudah tidak terlalu asing dengan kosakata. Bagi kalian yang menguasai bahasa secara otomatis, kalian juga pasti menguasai kosakata-kosakata dari bahasa yang kalian naungi tadi.
Nah, kalau kita berbicara tentang kosakata, ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan vocab gitu ya, atau bisa disebut juga dengan leksikon kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya. Namun kalau kita melihat pandangan terutama dari bahasa Indonesia, maka kosakata ini dapat didefinisikan lebih. Yang pertama ini suatu kata yang terdapat dalam suatu bahasa, suatu kata. Ya, bahasa pasti memiliki kata-kata yang bermakna yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembicaraan. Kemudian yang kedua, di sini jumlah kata yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungan yang sama. Kemudian yang ketiga, ini jumlah kosakata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, semua kata asal yang terdapat dalam suatu bahasa. Sedangkan yang kelima, ini adalah daftar jumlah kata dan sekelompok kata yang disusun secara alfabetis dan disertai batasan serta keterangannya dari suatu bahasa. Ya, kalian ya semuanya pasti punya kosakata. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang rata-rata masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat dwibahasawan. Satu menguasai bahasa daerah masing-masing, kemudian yang kedua juga menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, kita beruntung hebat loh kita semuanya yang tinggal di Indonesia atau orang asli Indonesia. Belum kita lahir dua bahasa langsung dikuasai gitu ya. Tapi belajar bahasa Inggris nggak bisa-bisa. Itu yang aneh. Oke, yang selanjutnya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang sifat kosakata, jadi kosakata atau perbendaharaan kata suatu bahasa memang akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Pada ukuran waktu tertentu ada sesuatu yang hilang atau mungkin juga mengalami perubahan makna. Ya, ini kalau seiring perjalannya waktu. Nah, pada kurun waktu tertentu mungkin muncul kata-kata baru pada setiap bahasa. Jadi kemunculan kata-kata baru ini cenderung akan selalu terjadi karena ya bahasa memang selalu membutuhkan simbol-simbol untuk mewadahi konsep-konsep baru hasil dari kebudayaan dan peradaban manusia yang selalu berkembang. Maka sering saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya bahwa semakin maju manusia, maka bahasa dari manusia tadi itu juga pasti akan maju. Karena apa? Karena yang hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia pasti ingin sekali disimbolkan dengan bahasa. Ya, buktinya saja pada zaman dahulu orang itu tidak mengenal kata wifi, tidak kenal kata daring atau dalam jaringan, tidak kenal kata Zoom, tidak kenal kata Google Meet ataupun yang lain. Tapi karena perkembangan sangat maju gitu ya, internet maju, masyarakat sekarang kita mulai mengenal kan. Kita pas pada masa pandemi corona, kemudian kita mengenal ada istilah konferen itu ya telekonferen, kemudian masyarakat kita juga mengenal istilah Google Meet, mengenal mengenal wifi, kita juga mengenal kata ya, itu semua karena memang kebudayaan manusia itu semakin canggih, maka bahasanya juga pasti akan ikut canggih. Jadi tidak mungkin ya manusianya canggih kok bahasanya malah tidak canggih. Ini tidak mungkin. Karena apa? Karena bahasa itu adalah tempat tumbuhnya kebudayaan dari manusia. Nah, tidak ada seorang pun pemakai suatu bahasa yang menguasai semua kosakata yang ada dalam bahasanya masing-masing. Meskipun kalian itu berasal dari, misalkan dari Jawa, kalian bisa bahasa Jawa. Nah, kalian ini tidak sepenuhnya mampu menguasai seluruh bahasa Jawa atau bahasa Indonesia juga enggak. Nah, buktinya saja kalau bahasa Jawa kalian yang dari Jawa, kalian saja saya yakin kalian tidak menguasai sepenuhnya bahasa Jawa. Tulisan Jawa tulisan Jawa saja kalian juga tidak bisa menulisnya kan. Nah, meskipun kita bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya kita pasti tidak sepenuhnya bisa menguasai bahasa kita sendiri. Dan karena biasanya banyak sekali konsep-konsep atau kosakata-kosakata yang biasanya jarang kita temui. Jadi kadang kita merasa asing dengan
bahasa kita sendiri. Misalkan gitu kan, kalian tahu kata nukilan, ya padahal kan kata nukilan itu berasal dari bahasa Indonesia. Nah, kalian nggak tahu. Ya. Padahal kosakata itu sangat penting. Karena ya ini bocoran saja itu ya. Kalian dulu pernah kan ikut SMPTN atau seleksi masuk ke perguruan tinggi. Biasanya kalian nanti ada tes tes bahasa Indonesia, ada tes sinonim dan antonim. Kalau perbendaharaan kata kalian itu rendah, ya kalian akan bisa menjawab sinonim antonim yang ada di dalam tes tadi. Ya, sebagai bocoran tadi gitu ya. Untuk seleksi ada sinonim antonim itu bukan hanya untuk seleksi ini ya, apa seleksi masuk dalam universitas ya. Tapi juga dalam pekerjaan CPNS kalian pengen jadi apa. Biasanya nanti ada tes TPA atau tes potensi akademik yang salah satunya itu ada tes kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, next kembali lagi ya. Jadi tidak sepenuhnya masyarakat mampu menguasai bahasa sendirinya itu dengan sempurna. Jadi misalkan saja gitu kan, ada lulusan SMA di Indonesia yang mungkin hanya menguasai sekitar 3.000 sampai 4.000 kata saja, padahal kalau di dalam kamus itu sampai miliaran gitu ya. Oke, kemudian ini ya 3.000 sampai 4.000 kata dari sejumlah kurang lebih 30.000 kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada para sarjana Indonesia itu hanya menguasai kurang lebih 5.000 sampai 7.000 kata. Nah, jumlah kosakata yang dikuasai sama, akan tetapi jenis katanya ini tidak sama. Jadi jenis makna kosakata seorang insinyur itu ya, ini pasti tentunya akan berbeda dengan sarjana politik, dengan guru, dengan dosen, dengan orang yang memiliki profesi lain. Jadi profesi itu juga akan mempengaruhi penguasaan kata dari seseorang. Seorang insinyur, misalkan insinyur pembangunan misalkan ya, itu ya pasti kosakatanya akan jauh lebih banyak terkait dengan bidang yang dia naungi. Jika dibandingkan dengan guru ya pasti guru kalah. Tapi kalau terkait dengan pendidikan, guru pasti lebih tinggi dibandingkan insinyur tadi. Karena istilah-istilah teknis dalam dunia keguruan pasti tidak akan dikuasai oleh seorang insinyur. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa profesi itu juga akan mempengaruhi tingkat penguasaan kosakata dari seseorang. Next, yang selanjutnya terkait dengan pengembangan kosakata. Dalam usaha mengembangkan perbendaharaan kata seseorang, jadi di sini kamus itu sebenarnya memiliki peran yang tidak kecil. Jadi teman-teman dengan rajin membaca kamus, maka kita pastinya akan kaya kosakata dan mampu menerapkannya dalam bahasa sehari-hari. Yang dimaksud mampu menerapkan kosakata sehari-hari ini jadi tidak semata-mata hanya mengingat atau menghafal kosakata itu sendiri, tetapi juga mengetahui segala aspek di permukaan yang artinya adalah bagaimana mempergunakan, bagaimana menurunkan aspek-aspek baru, bagaimana menyimpan arti dan sebagainya. Apabila kita sudah bisa menerapkan kata dalam bahasa sehari-hari dan dalam bahasa komposisi, berarti kita juga secara tidak langsung mampu mengembangkan kosakata kita. Jadi penguasaan kosakata kita ini kita kembangkan, maka kita harus banyak mengikuti perkembangan kosakata. Kemudian kita ya harus cepat-cepat, kalau misalkan ada kata baru gitu kan, kita ya cepat-cepat harus cari ya, informasi kata baru itu di dalam kamus. Nah, selain menggunakan kamus itu dalam penelitian yang pernah saya lakukan, ada cara untuk mengembangkan kosakata selain menggunakan kamus, yaitu teman-teman harus rajin atau sering-sering menulis dan membaca, terutama untuk membaca. Karena dengan membaca, seseorang itu akan menemukan kosakata baru dalam kehidupannya. Padahal kosakata berbicara dengan kosakata menulis itu berbeda. Ya, banyakkan kosakata dalam menulis. Nah, jadi ada tulisan kalian baca, canggihlah kosakata kalian. Jadi kalian itu ketika berbicara akan berbobot. Meskipun kalian nggak pintar, tapi karena pintar berbicara seolah-olah kalian itu terlihat
pandai. Ya. Tanpa kalian ketahui bahwa kekuatan berbicara itu adalah kekuatan yang bisa menggerakkan banyak masyarakat. Contohnya saja I.R. Soekarno yang dengan berbicaranya, dengan penguasaan kosakatanya, dia bisa menggerakkan dan bisa menggetarkan kalbu-kalbu masyarakat di Indonesia ataupun di dunia. Jadi jangan anggap remeh kosakata, pidato, berbicara, ataupun yang lain. Next, yang selanjutnya. Oke, masih berkaitan dengan pengembangan kosakata. Jadi agar kita bisa lancar dalam melacak makna kosakata di dalam kamus, maka kita perlu mengenal seluk-beluk yang ada di dalam kamus. Petunjuk penggunaan kamus ini terdapat pada halaman permukaan sebuah kamus. Jadi hal-hal yang ada dalam halaman permukaan kamus antara lain ya satu gitu ya, itu ada entry. Entry ini apa? Entry ini berarti pada petunjuk tersebut biasanya juga dijelaskan bagaimana cara menyusun entry, bagaimana dalam suku kata, kata perimbuhan, kata pungut, ataupun kata asing. Kemudian yang kedua ada ucapan, yang ini biasanya dapat dilihat pada penjelasan mengenai simbol-simbol yang dipakai, tekanan suara, ucapan kata asing, dan variasi ucapan. Kemudian yang ketiga ada kata berimbuhan. Ini biasanya dimasukkan pada sub entry atau entry bawaan, yaitu di bawah kata dasar, kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan tersebut itu juga dicetak tebal, hanya agak menjorok agar mudah dimengerti. Kemudian next yang keempat, ini ada etimologi. Ini biasanya dapat dilihat pada label atau singkatan nama bahasa asalnya. Jadi sebelum adanya penjelasan. Dan yang kelima ada definisi atau batasan. Ini berarti biasanya pada bentuk-bentuk polisemi diberi huruf atau angka Arab penanda makna pertama, makna kedua, dan selanjutnya. Yang keenam, sinonim dan antonim. Ini biasanya penjelasannya berupa perintah. Misalkan dalam tanda kutip itu lihat, halaman berapa, nomor berapa, yang mengikuti kata bersinonim tersebut. Kemudian yang ketujuh ada label. Ini berarti adalah kata kunci entry yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya selain kita perlu mengetahui bagian halaman permulaan sebuah kamus, maka kita juga perlu mengetahui fungsi dari kamus itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita berbicara fungsi dari kamus, ini ada beberapa macam. Itu yang pertama, di sini sebagai buku petunjuk ejaan bahasa Indonesia. Kalau kalian nggak tahu tentang kata-kata baru, ya cari saja di kamus. KBBI itu tebal sekali. KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah direvisi sampai berkali-kali. Kemudian yang kedua ada buku petunjuk makna kata, sama itu ya. Kemudian yang ketiga ada buku petunjuk ungkapan kata. Yang keempat, petunjuk tata bahasa Indonesia sederhana. Kemudian yang kelima, buku etimologi bahasa Indonesia. Nah, masih fungsi kamus yang keenam di sini buku petunjuk pemakaian kata dalam kalimat. Kemudian yang ketujuh, buku sumber kata yang dipilih dan dimanfaatkan. Kemudian yang delapan, keterangan tentang antonim dan sinonim. Ini penting sekali. Kemudian yang sembilan, buku petunjuk tentang frase, ungkapan peribahasa, dan istilah. Ini banyak ya. Dalam kamus itu biasanya banyak sekali peribahasa-peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mungkin kalian tidak akan paham. Kalian cuma peribahasa mungkin cuma taunya air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian air susu yang lain dibalas dengan apa? Nah, itu ya. Oke, kemudian yang ke-10, buku sumber ilmu yang sederhana. Next, yang selanjutnya apa ini? Oke, yang selanjutnya macam-macam kamus. Oh, ternyata kamus itu ada berbagai macam ya. Saya kira cuma ada satu. Nah, mungkin tahunya kalian seperti itu. Nah, kamus ini sebenarnya jenisnya tidak hanya satu saja. Ditinjau dari bahasa yang dipakai di dalamnya, maka sebuah kamus itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada kamus eka bahasa, dwi bahasa, dan multi bahasa. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kalau kita berbicara kamus eka bahasa, jadi kamus ini hanya memakai satu bahasa, leksem-leksem, batasan-batasan, dan penjelasannya ditulis dengan bahasa yang sama. Nah, yang termasuk ke dalam kamus eka bahasa, ini ada banyak. Yang pertama ada kamus besar. Jadi kamus ini, kalau kita berbicara kamus besar, jadi kamus ini seluruh kata dari suatu bahasa,
Kata-kata yang tidak tergolong bahasa umum diberi label seperti ragam percakapan, ragam hormat, ragam intim, khusus, dialek, kiasan, dan prokem. Kemudian yang B ada kamus bahasa baku. Ini hanya memuat ya kosakata baku saja. Kemudian yang C, kamus umum, ini memuat kosakata yang dipakai seluruh lapisan dari golongan masyarakat, disertai penjelasan-penjelasan yang populer. Kemudian yang D, kamus perguruan tinggi. Oh, ada loh kamus perguruan tinggi. Jadi ini memuat kosakata yang sering digunakan oleh ilmuwan dalam penelitian, definisi-definisi dan penjelasannya dibuat secara ilmiah. Kemudian yang E atau yang kelima ada kamus pelajar. Jadi kamus yang dapat membantu pelajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kamus ini memuat kosakata yang diperoleh pelajar-pelajar pada umumnya di sekolah. Penjelasannya dibuat singkat dan jelas. Yang F, kamus sekolah dasar. Jadi kamus ini memuat kosakata yang jumlahnya lebih banyak daripada kemungkinan kosakata yang diperoleh oleh anak-anak sekolah dasar. Nah, dengan penjelasan dan batasan yang sederhana biasanya disertai dengan gambar-gambar. G, kamus bergambar. Jadi ini memuat gambar-gambar yang menarik perhatian anak-anak dengan penjelasan di bawahnya. Jadi kamus ini digunakan oleh anak-anak yang biasanya kelas 1, kelas 2, sekolah dasar yang biasanya sedang belajar untuk membaca. Nah, masih macam-macam kamus. Yang selanjutnya yang G, thesaurus. Ya, mungkin kalau kita berbicara thesaurus, teman-teman begitu asing gitu ya. Karena ya untuk thesaurus sering sekali didengar atau sering sekali ditulis dalam tulisan-tulisan. Jadi kalau kita berbicara thesaurus, berarti ini adalah kamus berisi kata-kata yang dipilih dan diberi penjelasan sinonim dan antonim. Kemudian yang I ada kamus ejaan. Ini berisi kata-kata yang disertai dengan cara mengeja dan membaginya dalam suku kata tanpa batasan. Next, yang K ada kamus antonim. Namanya juga antonim. Berarti ya kamus ini terbatas hanya ke antonim saja. Kemudian ada kamus singkatan dan akronim. Jadi ya sesuai namanya, kamus ini memuat singkatan dan akronim disertai dengan kepanjangan ataupun penjelasannya. Kemudian yang M ada kamus ungkapan. Jadi ini berisi ungkapan yang disertai dengan penjelasan arti dan pemakaiannya. Yang N kamus peribahasa. Ya isinya peribahasa. Jadi kamus ini berisi peribahasa yang disertai dengan penjelasan arti dan pemakaiannya. Nah, banyak ya, kalau kita berbicara kamus EK bahasa, ternyata jumlahnya ada berapa ini? A sampai N ya. Silakan hitung sendiri ada berapa banyak. Oke, masih berkaitan dengan macam-macam kamus. Yang kedua, setelah ada EK bahasa, kemudian ada kamus dwi bahasa. Mungkin kalian lebih familiar tentang kamus bahasa ya. Karena kamus dwi bahasa menggunakan dua bahasa, misalkan Indonesia, Inggris, Indonesia, atau Belanda, Indonesia, Belanda, Inggris, ataupun yang lain. Yang penting ya ini kamus-kamus bahasa Inggris yang bertebaran di Indonesia ini kan kamus-kamus bisa disebut ini adalah kamus dwi bahasa. Kemudian yang ketiga ada kamus multibahasa. Jadi kamus multibahasa ini menggunakan 3 atau lebih, misalkan kamus Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, atau Cina, Belanda, Inggris, atau Indonesia, Arab, Inggris dalam satu kamus. Nah, banyak nih yang kamus-kamus yang ternyata yang kalian ketahui itu ternyata kamusnya sedikit, baru sedikit. Ternyata kamus itu lumayan banyak. Oke, next yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ternyata materinya sudah habis. Jadi silahkan ditelaah, dipelajari dengan seksama terkait dengan ragam tulisan, khususnya ragam tulisan ilmiah, ataupun juga terkait dengan kamus kosakata, khususnya dalam bahasa Indonesia. Oke, di slide yang terakhir ini, saya masih akan memberikan tugas, yaitu masih tugas yang ke-5. Semoga tugas-tugas yang lalu teman-teman sudah mengerjakan. Yang pasti tugas-tugas yang lalu sudah masuk ke dapur, istilahnya dapur ya, dapur pengujian saya. Dan saya sudah mengantongi nama-nama, yang sudah mengantongi, yang sudah mengerjakan, yang tidak mengerjakan, yang hasilnya bagus, yang enggak, yang ngawur, ini sudah saya kantong semua. Nah,
Masih ada tugas, silahkan tugas ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Isi dengan sebagus-bagusnya, sesuai-sesuainya. Silakan akses di http://bit.ly tugas mahasiswa 5. Silakan link ini ditulis sama persis. Sekali lagi ditulis sama persis. Kalau kalian tidak bisa mengakses link ini, berarti yang salah adalah kalian sendiri. Yang mungkin kalian tidak sama persis. Mungkin tanda bacanya yang kurang atau keliru atau huruf besar kecilnya yang salah. Ini sangat dimungkinkan sekali. Jadi, kalau kalian tidak bisa mengakses link ini, yang pertama jangan tanya ke saya dulu. Tanya ke teman kalian atau ke grup kalian. Yang lain bisa mengakses enggak? Kalau yang lain bisa mengakses, kalian enggak bisa mengakses sendiri, berarti yang salah itu ada di kalian. Mungkin dari link ini kalian belum menulis dengan sempurna. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, khususnya video untuk MKU Bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.